Jumpa lagi di DNA Kids. Shalom adik-adik. Kita sudah memasuki bulan kedua pada tahun ini. Apakah adik-adik tetap bersemangat di rumah? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang domba yang hilang. Wow, kasihan sekali ya Kak Jepri, domba Benar yang hilang sekali, itu. Kak Durman. Pasti domba yang hilang itu sangat ketakutan loh adik-adik. Dan sedih karena tidak ada mama domba dan teman-temannya loh. Iya benar sekali Kak Durman. Nah adik-adik, siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Saya Kak Jepri. Ayo duduk yang manis. Kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapak, untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Pada hari ini Bapak, kami kembali berkumpul melalui ibadah online hari ini Bapak. Biarlah kami sama-sama mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapak. Bapak, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Sebab kita punya Allah yang berkuasa adik-adik. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I'm the good shepherd. Lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loved each one. He loves them, like a shepherd he lead me home. Sekali lagi ya, I am the good shepherd. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I'm the good shepherd. Lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I'm the good shepherd. Lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loves each one. He loves them, like a shepherd he leads me home. Jesus is the good shepherd, adik-adik. Jesus is the good shepherd. Jesus is the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus is the good shepherd. Jesus is the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loves each one. He loves them, like a shepherd he leads me home. Lead me home. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik. I have a maker. He formed my heart before even time.
adik-adik lebih lagi nyanyikan ya. I have a maker here for my heart. Before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. Ini adalah Yesus. Ia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Ketika Yesus masih di dunia, ia mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Ia juga menyembuhkan banyak orang dan membuat banyak mujizat, seperti menghentikan badai dan bahkan membangkitkan orang mati. Yesus mengajarkan tentang kasih Tuhan kepada orang banyak. Berbagai macam orang datang untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, termasuk para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Hal ini membuat orang-orang Farisi dan pemimpin orang Yahudi menjadi marah. Mereka tidak suka Yesus bergaul dengan orang-orang itu. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan tiba-tiba ada seekor dombanya menghilang, apa yang akan dilakukannya? Bukankah ia akan meninggalkan dombanya yang 99 ekor dan pergi mencari domba yang hilang itu sampai ia menemukannya? Dan ketika ia menemukannya, ia akan bersuka cita dan segera membawa dombanya itu pulang ke rumah. Ketika ia sampai di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mengajar banyak orang adik-adik, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa juga datang untuk mendengarkan Yesus mengajar. Cukai itu apa, Kak? Pemungut cukai adalah orang yang mengumpulkan uang dari orang untuk negara, adik-adik. Kalau sekarang mereka itu adalah pekerja di bagian pajak. Pada waktu itu, pekerja pajak itu tidak mengumpulkan uang sejumlah yang ditetapkan oleh negara, tetapi mereka mengambil lebih dari yang seharusnya, dan uang itu dipakai untuk diri mereka sendiri, adik-adik. Wah, itu tidak boleh kan, Kak? Iya, itu sebabnya mereka tidak disukai oleh orang-orang saat itu. Tentunya Tuhan juga tidak suka dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka itu adalah dosa, adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, pemungut cukai juga datang mendengar Tuhan Yesus mengajar loh adik-adik. Mereka suka mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak suka melihat pemungut cukai bersama-sama dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat Yesus mengajar, adik-adik. Apakah Tuhan Yesus menolak mengajar pemungut cukai, Kak? Eleanor, adik-adik di Roma, Tuhan Yesus tidak menolak mereka waktu mereka mau mendengarkan Yesus mengajar. Karena pemungut cukai itu mau tahu ajaran Tuhan Yesus yang benar.
Maka Tuhan Yesus bercerita tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ketika 1 ekor hilang, gembala itu segera berlari meninggalkan 99 domba lainnya untuk mencari 1 ekor domba itu, adik-adik. Domba itu tidak mengikuti gembalanya ya Kak, makanya ia hilang. Ya, betul Eleanor. Domba itu bermain agak jauh dan tidak mengikuti domba-domba yang lain, adik-adik, pada waktu gembala memanggil untuk kembali pulang. Tetapi karena gembala itu mengasihi setiap domba-dombanya, dia mau semua domba-dombanya aman dan selamat. Makanya ia mencari sampai dapat. Wah, luar biasa. Gembala itu baik ya. Ketika gembala menemukannya, ia menaruhnya di atas baunya loh adik-adik dengan gembira. Dan memanggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama-sama karena dombanya yang hilang sudah ditemukan. Benar sekali Kak Durman. Betul. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, akan mencari orang berdosa supaya tidak berbuat dosa lagi. Oh, Tuhan Yesus tidak menolak pemungut cukai yang mau mendengarkan supaya mereka tidak berbuat dosa lagi ya Kak. Iya, betul sekali Eleanor. Ketika mereka kembali kepada Tuhan dan meninggalkan dosanya, maka seisi surga terutama Tuhan bersukacita. Adik-adik, apakah mau taat sama Tuhan Yesus supaya tidak terhilang seperti domba itu? Mau Kak. Nah, jangan lupa membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Seru bukan? Pastinya seru Kak Durman. Benar Oke nggak, Kak adik-adik? Jepri, sekarang kita ajak adik-adik untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wow. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat hafalannya seru ya Kak Jepri ya? Sekali. Oke adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan. Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Buffalo warna hijau, putih, dan hitam. Mata berukuran kecil. Pensil, spidol, lem stick, gunting. Ambil asturo berwarna putih, lipat menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita gunting menurut garis lipatan. Bagi kembali menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Gunting menurut garis lipatan. Yang ini juga sama. Gunting menurut garis lipatan. Tugas orang tua kelas kecil bagian 2. Ambil kertas yang sudah digunting tadi, lalu lipat menjadi 2 bagian. Sekarang kita akan membuat badan domba. Gunting di sekeliling kertas membentuk lingkaran yang bergelombang-bergelombang, menyerupai badan domba. Jadi satu kertas kita dapat 2 badan domba. Papi Mami buat hal yang sama untuk seluruh kertas buffalo yang sudah kita potong, sehingga 8 badan domba. Ambil kertas asturo yang berwarna hitam, lipat kira-kira 2 cm. Lalu kita akan gunting menurut garis lipatan. Sekarang kita akan potong kira-kira setengah senti. Ini adalah kaki domba. Papi Mami bisa kasih adik-adik untuk mencoba menggunting. Ingat, untuk anak balita dalam menggunting harus dengan pengawasan orang tua. Kita harus dapat kurang lebih 16. Lipat seukuran 4 cm. Lalu kita gunting menurut arah lipatan. Kita lipat lagi kira-kira 6 cm. Jadi kita dapat bentuk segi 4 dengan ukuran 4 kali 6 cm. Kita buat sebanyak kepala domba yang akan kita buat. Sekarang kita mau buat
polanya dulu. Kita akan gunting pola ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh pola kepala domba. Jadi kita akan butuh kurang lebih 8 kepala domba. Adik-adik, tadi kan sudah dengar cerita tentang domba. Aktivitas hari ini masih sama loh dengan minggu sebelumnya, yaitu kita membuat domba nih adik-adik. Kalian udah siap belum? Yuk kita mulai. Adik-adik, ambil potongan kaki domba yang sudah papi mami buatkan untuk kalian. Lalu tempelkan di badan domba. Nah, seperti ini. Jadi satu domba punya 2 kakinya ya. Domba punya 4 kaki, tapi kita hanya pasang 2 kaki saja karena dilihat dari samping. Terus kita ambil lagi, kita pasang semua kaki-kakinya ya. Kalau sudah, kalian balikkan, badan dombanya dibalik. Lalu ambil kepala dombanya, lalu oleskan dengan lem. Nah, seperti ini, jangan terbalik ya kepalanya ya. Kalian juga bisa pasang kepalanya di sebelah kiri atau kanan. Tinggal disesuaikan ya. Kalian pasang semuanya sampai semua domba mempunyai kaki dan kepala. Kita ambil domba yang sudah dipasang kaki dan kepalanya. Lalu kita taruh di atas buffalo warna hijau. Kenapa? Karena dombanya makan rumput adik-adik. Karena muatnya 5, kita pakai 5. Untuk merekatnya, oleskan dengan lem stick. Sekarang ambil kapas, lalu kita pasang di atas kepala dombanya. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Adik-adik gumpal-gumpalin ya kapasnya ya, bulat-bulatin. Oleskan dengan lem di atas kepala dombanya untuk nempelin kapasnya. Adik-adik, kalian ambil lem, lalu oleskan sedikit aja di kepala domba di bagian atas. Nah, kita mau pasang matanya. Nah, tadi kan papi mami sudah siapin mata-matanya. Kita sekarang ambil satu domba, satu mata. Tempelkan. Ambil spidol, lalu dombanya kita mau tulis nama adik-adik. Dimulai dari paling atas ya. Kita tulis papa. Di bawah kita tulis mama. Lalu kita tulis nama orang yang paling kalian kasihi. Bisa juga adik, kakak, atau teman kalian. Contoh, kalian bisa tulis nama teman kalian, Ratna. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah, yaitu bermain hide and seek dengan anak. Papi tugasnya menyembunyikan satu barang kesukaan anak tanpa diketahui oleh Mami dan anak. Nah, Mami dan anak lalu mencari bersama-sama sampai barang tersebut ditemukan. Nah, jelaskan ekspresi bahagia anak saat barang kesayangannya ditemukan adalah sama dengan bahagianya Tuhan Yesus waktu satu orang percaya dan taat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik karena kami sudah menerima yang terbaik dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya bangkit berdiri, menari bagi Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbang.
Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi ya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Hey! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah dengan sukacita. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat-Mu. Berkati kakak-kakak, berkati guru-guru, berkati juga teman-teman semua. Berkati papa dan mama, lindungi tetangga dan saudara-saudara. Ya Tuhan, berkati dan lindungi Bapak Gembala kami, Samuel Gunawan. Ya Tuhan, berkati juga, berkati dan lindungi juga Presiden Indonesia. Berkati dan pulihkan Indonesia ya Tuhan, agar COVID-19 cepat berlalu. Pulihkan juga orang-orang yang sudah terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau menemukan kami saat kami tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di tempat bermain kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Biarlah Ia yang akan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama ke Jeffrey katakan, amin. Happy Sunday. God Bless you. Happy Sunday, God bless you. Adik-adik, yuk nobar nonton bareng kakak-kakak sekolah minggu ibadah online DNA Kids. Acaranya pasti seru loh. Ada games dan hadiah menarik untuk adik-adik. Nah adik-adik, catat tanggalnya, jamnya, dan jangan lupa hubungi Kak Lilik untuk link Google Meet-nya. Tuhan Yesus memberkati.